Hai guys, welcome back to my channel Kintan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangis? Nah sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di channelnya Kintan HD. Yes. How do I look? How do I look? Di video kali ini spesial buat kalian dengan look yang berbeda dan juga dengan segmen yang berbeda. Jadi kali ini Kintan akan skip dulu tentang masalah story about dunia pelangi. Dan kali ini kita seru-seruan aja deh ya, biar kalian tuh nggak boring gitu, biar nggak bosen gitu kan dengerin mulu cerita pengalaman gue. Kali-kali something different lah Kim, biar lebih fresh. Oke, kali ini gue bakal mengabulkan beberapa permintaan kalian yang udah nge-DM di Instagram gue @kintanehd55. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah gue rangkum sendiri dan ini udah gue rekap dari beberapa orang yang bertanya melalui DM. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang kebanyakan kalian tanyain gitu, rata-rata ya. Jadi saatnya gue menjawab. Langsung aja gak usah berlama-lama, yuk mari kita mulai. Yang pertama ada yang nanya, enakan jadi T atau B? Jujurly dua-duanya sih buat gue enak ya. Mau jadi T, mau jadi B, it's not problem. Masalahnya adalah ketika gue jadi T, minimal gue harus menemui seseorang yang cute banget, yang emang manis banget, yang justru manja banget gitu. Pasti gue mau jadi T. Ketika gue bertemu dengan orang-orang seperti itu, siapapun dia, apalagi dianya yang bener-bener mukanya oriental, gue suka banget. Terus kalau misalnya lo jadi B gimana Kim? Nah ini dia, ketika gue jadi B, cowok itu harus bener-bener bisa mengalahkan kemanlian gue, which is kayak strike boy, kayak cowok-cowok ACDC yang sering gue temuin alias cowok normi, karena mereka ya bisa dibilang cowok sejati lah ya. Kalau gue kan cowok pelangi, jadi jelas ya perbedaannya kapan gue jadi B dan kapan gue jadi T. Terus yang masih yang paling nyaman gitu, dua-duanya sih nyaman ya, gue suka. Brondong atau gadun? Brondong atau gadun? Dua pilihan yang berat buat gue ya guys. Kenapa? Kalau nyari brondong berarti gue nyari have fun, nyari kesenangan gitu, nyari hal-hal yang bener-bener jiwa muda, yang you know lah yang namanya jiwa muda kayak gimana kan. Terus kalau misalnya gadun, jelas lah kalau gadun ya kita yang dapet something dari dia, bukan kita yang ngasih ke dia gitu kan. Jadi kalau misalnya gue disuruh pilih, I'm sorry, gue nggak bisa pilih juga. Cuman untuk keperluan senang-senang, oke lah, gue cari brondong yang lebih muda daripada gue. Kalau urusannya untuk ke hal-hal yang berbau cuan, ya lanjut deh. Gadun, I will choose. Gede tapi singkat atau standar tahan lama? Standar tapi tahan lama aja deh. Karena gue lebih suka yang standar sih jujur ya. Gue gak mentingin yang namanya size. Buat gue yang namanya size itu bersekian banget. Karena gue gak pernah memprioritaskan ketemuan sama siapapun melihat dari size-nya. Because I look at his face, his body, or anything. Dan gak pernah sama sekali gue menomorsatukan yang namanya size. Lebih mana yang lo suka Kim? Ya standar tapi tahan lama lah. Gaya favorit kalau jadi B? Ini mungkin udah pernah gue spill juga ya guys. Kalau misalnya gue jadi B, gaya apa yang paling gue sukain alias style apa yang gue suka? 1, side by side. 2, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Nah makanya itu 2 style yang gue suka bakal gue misalnya jadi B ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin pengen menjadi seorang T buat gue, harus bisa minimal tak gendong, ngegendong gitu kan. Itu sih yang gue suka, tapi gue gak pernah maksain sih. Kalau misalnya emang gak bisa, gak apa-apa, gaya biasa-biasa aja, umum-umum aja, santai kalau gue mau orangnya woles. Terus kalau side by side, it's another good style for me, alias menyamping. Berikutnya gaya favorit kalau jadi T. Jujur gue paling suka bertemu dengan seorang uke yang memang dia tuh polos, penurut, pendiam. Pokoknya apapun yang gue pengen dia diem, dia nurutin. Dan apapun bakal gue explore dengan dia. Jadi ketika gue jadi T, gue gak punya gaya favorit.
apapun bakal gue lakuin, asalkan gue bertemu dengan orang yang tepat, gue suka, dianya polos, nurut abis, pokoknya udah deh, explore semuanya. Next, Judah atau suami orang? Suami orang dong. Why, Kim? Why kenapa lo nggak pilih Judah aja yang lebih aman dan tentram, damai sentosa gitu? Because kalau dapetin suami orang alias husbandnya orang, ada greget, ada something pride yang bener-bener sebuah kebanggaan lebih gitu. Dan biasanya suka nggak pernah gagal sih kalau bertemu dengan salah seorang yang namanya suami orang ini. Meskipun umurnya di bawah gue, dia udah married, kalau namanya suami orang pasti mantep. Gue juga sama sih, nggak kalah sama yang namanya suami orang. Pokoknya dua hal ini kalau disuruh pilih ya suami orang, tapi dua-duanya juga oke. Last but not least, pilih cowok pelangi atau cowok strike? Jujur li, kalau misalnya untuk saat ini gue lebih suka cowok strike alias cowok ACDC. Why? Because cowok pelangi udah biasa banget, karena bakal begitu aja, gak ada greget, gak ada something yang bener-bener bikin gue kayak pengen ngedapetinnya gitu. Makanya gue butuh tantangan. Cowok pelangi kan udah klasik banget kan, ketemu di aplikasi, chattingan, ketemuan, klik, nyaman, do something, kelar gitu. Tapi kalau dapetin cowok strike yang bukan dari cowok pelangi, itu ada prosesnya, ada deg-degannya, itu sih yang gue suka. Sekian dulu ya segmen kali ini, semoga kalian terhibur. Dan sedikit enggaknya kalian sudah tahu tentang fakta seorang Kim Tan HD yang mungkin saja belum kalian tahu. So, pesan gue buat kalian cowok pelangi dimanapun kalian berada, jangan jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna. Kalau begitu gue Kim Tan pamit, thank you for watching, and see you next time. See you next time. See you next time.